Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Dwi Cahyani, NPM 2108010720072. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul matematika berbasis website menggunakan aplikasi Excel Learning pada materi barisan untuk membudayakan kemandirian belajar peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 2 Trenggalek. Oke, langsung saja untuk bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini, era revolusi industri 4.0 merupakan era yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia. Era revolusi industri 4.0 adalah era di mana kehidupan atau kegiatan manusia sebagian besar berhubungan dengan teknologi informasi. Sehingga teknologi informasi akan sangat mempengaruhi di tengah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi atau penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia hampir di semua bidang. Nah, pengembangan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya ialah pengembangan bahan ajar berbasis modul cetak menjadi modul berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah e-modul. E-modul atau electronic module adalah modul yang disajikan dalam bentuk elektronik atau digital yang bersifat interaktif. Penggunaan e-modul ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran atau dapat digunakan untuk belajar secara mandiri. Nah, dalam pengembangan e-modul ini dikemas melalui aplikasi Excel Learning dan didesain untuk diterapkan dalam proses pembelajaran materi barisan peserta didik SMA Negeri 2 Trenggalek. Tentunya dalam masa seperti sekarang ini sangat dibutuhkan media pembelajaran yang fleksibel guna menunjang pendidikan para peserta didik. Sehingga dalam pengembangan e-modul ini dikemas agar peserta didik SMA Negeri 2 Trenggalek dapat belajar di mana saja dan kapan saja, karena dalam pengembangan e-modul ini diberikan basis website agar peserta didik dapat mengakses atau membuka dengan mudah tanpa harus mendownload suatu aplikasi dan tidak menghabiskan banyak ruang penyimpanan di handphone maupun laptop yang digunakan. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar berupa e-modul matematika berbasis website pada materi barisan untuk memudayakan kemandirian belajar peserta didik kelas 11 di SMA N2 Trenggalek. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana kelayakan. Nah, kalau yang pertama tadi mengenai bagaimana proses pengembangan bahan ajar, untuk yang kedua yaitu bagaimana kelayakan pengembangan bahan ajar. Nah, untuk yang ketiga yaitu bagaimana keefektifan pengembangan bahan ajar. Jadi ada 3 rumusan masalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pengembangannya. Nah, tujuan pengembangan di sini juga ada 3. Yang pertama, menghasilkan e-modul matematika berbasis website pada materi barisan untuk membudayakan kemandirian belajar peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, yang kedua yaitu mengetahui kelayakan. Jadi untuk yang pertama tadi menghasilkan e-modul matematika, kalau yang kedua mengetahui kelayakan e-modulnya. Nah, untuk yang ketiga mengetahui keefektifannya. Jadi yang kedua tadi kelayakan, jika yang ketiga keefektifannya. Nah, kemudian untuk spesifikasi produk. Nah, jadi di sini spesifikasi produknya e-modul tersusun dengan desain atau tampilan yang menarik serta bahasa yang mudah dipahami. E-modul dibuat menggunakan aplikasi Excel Learning, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat modul pembelajaran secara e-learning. Kemudian yang ketiga, e-modul tidak hanya dioperasikan melalui satu alat saja. Dan yang terakhir, e-modul ini selain terdapat materi, di dalamnya juga dilengkapi dengan beberapa soal sebagai latihan uji kompetensi. Nah, jadi untuk spesifikasi produknya dalam e-modul ini, e-modul itu tidak hanya bisa dioperasikan melalui satu alat saja. Jadi e-modul bisa dioperasikan menggunakan handphone, kemudian laptop, kemudian komputer dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk manfaat
pengembangannya. Nah, jadi untuk manfaat pengembangan di sini ada bagi sekolah yang pertama ya. Nah, untuk sekolah, e-modul yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan solusi dan motivasi kepada pihak sekolah untuk mengembangkan bahan ajar yang interaktif. Nah, maksud interaktif di sini bisa ada yang gambarnya, kemudian ada audionya, jadi interaktif begitu ya. Nah, kemudian untuk peserta didik, nah itu diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran karena mereka dapat mengakses sendiri e-modul matematika tersebut. Nah, kemudian bagi guru diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran karena peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan e-modul yang telah dimiliki. Nah, untuk penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengembangan e-modul. Nah, untuk asumsi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era seperti sekarang ini memang tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Jadi, tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, demi menghadapi era seperti sekarang ini, memang sangat dibutuhkan pengetahuan mengenai teknologi informasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup dan keterbatasan. Untuk ruang lingkup dan keterbatasan sendiri, di sini ruang lingkup pada penelitian adalah pengembangan e-modul matematika berbasis website. Dan keterbatasannya, yang pertama, e-modul matematika dikembangkan terbatas pada materi barisan untuk kelas 11 SMA. Dan e-modul matematika materi barisan yang dihasilkan hanya diuji cobakan di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, untuk selanjutnya mengenai definisi istilah. Nah, definisi istilah di sini ada dua. Yang pertama mengenai e-modul, yang kedua mengenai e-learning XHTML. Nah, untuk e-modul adalah seperangkat bahan ajar berbasis elektronik yang disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk peserta didik dalam belajar secara mandiri dengan guru hanya sebagai fasilitator atau peserta didik yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang kedua, e-learning XHTML editor atau X-Learning adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan ajar itu yang berbasis website gitu ya, berbasis web atau berbasis website. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita memasuki bab 2. Nah, bab 2 di sini yang pertama ada kemandirian belajar. Nah, di sini ada 7 subbab. Nah, yang pertama kemandirian belajar. Nah, kemandirian belajar ini merupakan suatu hal yang penting dan diteliti di penelitian saya. Jadi, pembelajaran matematika menjadi bagian dari proses pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang tidak lepas dari bagian pencapaian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan bukan semata untuk sebuah prestasi belajar dari peserta didik. Namun lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya, salah satu tujuan belajar matematika adalah melaksanakan proses pemikiran matematika. Penyelesaian masalah yang dihadapi peserta didik ditekankan pada proses berpikir matematis. Proses berpikir yang dilandasi dengan sikap kemandirian belajar peserta didik akan menjadikannya berkembang. Sehingga kemandirian belajar peserta didik sangat dibutuhkan di masa seperti ini hingga masa yang akan datang. Jadi kemandirian belajar itu sangat penting untuk dilaksanakan di masa-masa yang seperti ini. Jadi kemandirian belajar yang dipadukan dengan keaktifan peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran sangatlah bergantung pada kondisi saat ini. Perkembangan teknologi begitu cepat dan pesat. Teknologi komunikasi seperti handphone berkembang menjadi smartphone yang multifungsi. Fasilitas yang disediakan oleh smartphone sangatlah banyak dan tidak terbatas seperti game, email, media sosial, media pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, bahkan dengan hadirnya operating system
Android, aplikasi-aplikasi smartphone berkembang begitu mudahnya tanpa batas. Ya, jadi melihat kondisi yang seperti ini sebagai tenaga pendidik tentunya harus memiliki target untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang maksimal. Nah, salah satunya yaitu memaksimalkan media pembelajaran itu tadi. Nah, jadi ketika media pembelajarannya itu mendukung dan membuat peserta itu atau membuat peserta didik itu mandiri, sehingga hasil belajar peserta didik itu juga akan maksimal begitu ya. Karena selain mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, sistem pembelajaran yang menggunakan e-modul dapat menjadikan peserta didik untuk belajar secara fleksibel gitu. Nah, kemudian bahan ajar. Bahan ajar itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri dapat diartikan sebagai suatu bahan yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan materi dengan susunan yang sistematis. Nah, kemudian fungsi bahan ajar. Secara garis besar, fungsi bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Nah, untuk fungsi bahan ajar bagi peserta didik sendiri untuk menjadikan pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Bahan ajar juga berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Untuk pengembangan bahan ajar, yang pertama ada studi awal. Nah, langkah ini merupakan langkah pertama penelitian pengembangan. Kegiatan yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini adalah studi literatur, identifikasi kebutuhan, dan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan beberapa kegiatan termasuk memilih model pembelajaran yang diharapkan efektif dalam penggunaan bahan ajar, kemudian menyiapkan bahan ajar berdasarkan model pembelajaran, dan membuat instrumen kelayakan produk. Nah, pada tahap ini persiapan instrumen penilaian diberikan kepada ahli materi dan ahli bahasa. Nah, untuk yang ketiga ada desain produk. Nah, pada langkah ini yang dilakukan ialah mendesain produk yang dikembangkan. Hasil pengembangan dari penelitian ini adalah bahan ajar yang dilengkapi dengan penambahan bahan pelengkap, gambar dan lembar aktivitas siswa yang melibatkan penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir ada validitas produk. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah validitas produk ini yang nantinya untuk validitas produk ini akan dilakukan oleh para ahli. Ada ahli media, ahli materi, dan ahli pengguna. Nah, untuk ahli pengguna itu peserta didiknya. Nah, kemudian ada elektronik modul atau e-modul. Nah, modul merupakan bentuk bahan ajar yang didesain atau dikemas secara khusus dengan utuh dan sistematis, yang di dalamnya terdapat seperangkat isi proses pembelajaran yang terencana dan desain yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam menguasai tujuan pembelajaran. Nah, modul ini minimal dapat membuat tujuan pembelajaran, materi belajar, dan juga evaluasi. Nah, oke. E-modul atau elektronik modul merupakan inovasi terbaru dari modul cetak. Jadi e-modul ini merupakan inovasi terbaru dari modul cetak itu tadi, di mana modul elektronik atau elektronik modul ini bisa diakses dengan bantuan komputer yang sudah terintegrasi dengan perangkat lunak yang mendukung pengaksesan e-modul itu tadi. Nah, jadi menurut para ahli, ada tokoh yang mengatakan bahwasanya e-modul pembelajaran yang baik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada self-interaction atau yang disebut karakteristik e-modul yang penting dan harus terdapat pada e-modul itu sendiri. Jadi sebuah e-modul harus terdapat instruksi-instruksi yang jelas sehingga peserta didik mudah dalam menggunakannya, serta peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran seperti apa yang harus mereka capai, begitu. Nah, kemudian ada self-contained. Nah, self-contained ini merupakan materi-materi pelajaran yang disajikan secara lengkap dengan
e-modul sehingga peserta didik dapat mempelajari materi secara tuntas. Kemudian ada standalone, yaitu e-modul pembelajaran harus berdiri sendiri atau tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak memerlukan alat pendukung lain dalam penggunaannya. Nah, kemudian ada adaptif, yaitu e-modul pembelajaran memiliki daya adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. E-modul pembelajaran yang baik harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, e-modul itu dapat dikatakan adaptif jika e-modul tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel untuk digunakan. Nah, untuk yang terakhir ada karakteristik yang terakhir ini ada user friendly atau e-modul pembelajaran tersebut hendaknya bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Jadi setiap paparan dan instruksi yang terdapat pada e-modul bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Nah, user friendly ini bisa dibuktikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti serta menggunakan istilah-istilah yang umum saat digunakan pada e-modul tadi. Nah, untuk selanjutnya ada aplikasi Excel Learning. Software Excel, singkatan dari e-learning X HTML Editor, adalah sebuah software yang gratis. Software Excel Learning ini dapat membuat seorang guru mengembangkan materi ajar dan mempublikasikannya dalam bentuk file HTML tanpa perlu memiliki kemampuan pemrograman web. Nah, jadi pada software Excel Learning ini dapat membuat seorang guru atau tenaga pendidik untuk mengembangkan materi ajarnya. Nah, tanpa perlu memiliki kemampuan pemrograman webnya tadi. Nah, software Excel ini kemampuannya juga dapat menampilkan simbol matematika. Jadi bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan Excel bisa dibuat sangat beragam, interaktif, dan eksploratif. Nah, kelebihan. Jadi kelebihan software Excel ini ada beberapa. Yang pertama, mudah dijalankan bagi pemula yang tidak mengetahui bahasa pemrograman gitu ya. Jadi mudah dijalankan bagi pemula yang benar-benar tidak mengetahui bahasa pemrograman begitu. Nah, yang kedua, terdapat e-device seperti Java Applet dan kuis online sehingga memungkinkan menemukan aplikasi Java dan kuis atau tes online. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri dan yang keempat bisa digunakan di sistem operasi Windows maupun Linux. Begitu ya. Nah, kemudian jika kita berbicara kelebihan, maka di situ pun ada kekurangan begitu ya. Jadi ketika kita berbicara kelebihan, maka di situ pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang dapat diperoleh ketika kita membuat e-modul dengan menggunakan aplikasi Excel Learning, yang pertama itu ada tidak semua pengguna bisa menguasai bahasa komputer. Jadi yang benar-benar orang yang awam dengan bahasa komputer, nah itu bisa jadi tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa membuat e-modul ini menggunakan aplikasi Excel Learning begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pengguna seperti dosen atau guru sangat dituntut dalam menguasai proses mengajar dengan basis elektronik. Nah, oke, yang terakhir yaitu di bab 2 ini penelitian terdahulu. Jadi di sini saya sudah mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yang berjudul pengembangan bahan ajar matematika berbasis web dengan menggunakan WordPress. Nah, di sini diterbitkan tahun 2016. Subjek penelitiannya SMA Kota Cirebon, kemudian jenis penelitiannya penelitian dan pengembangan. Untuk yang kedua, ini ada dari ini ya, yang kedua ini ada Rini Muzijah, Mustikawati, dan Sayyidah Mahtari. Nah, ini yang mengembangkan atau yang mempublikasikan ini, yang membuat ini artikelnya. Nah, jadi ini ada yang berjudul pengembangan e-modul menggunakan aplikasi Excel Learning untuk melatih literasi sains. Nah, ini diterbitkan tahun 2020. Kemudian subjeknya yaitu 36 peserta didik kelas 11 MIPA 4 SMA N8 Banjarmasin. Nah,
Ini juga penelitian dan pengembangan. Kemudian ada lagi oleh Dudi Wahyudi, ini judulnya pengembangan e-modul dalam pembelajaran matematika SMA berbasis Android. Nah, ini diterbitkan tahun 2019, subjek penelitiannya peserta didik SMA N1 Rangkas Bitung. Nah, ini juga penelitian dan pengembangan. Begitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita geser ke bab 3. Nah, untuk bab 3 sendiri yang pertama ini ada model pengembangan. Nah, jadi model pengembangan, penelitian pada pengembangan e-modul matematika berbasis website menggunakan aplikasi Excel Learning pada materi barisan untuk membudayakan kemandirian belajar peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 2 Trenggalek menggunakan jenis penelitian ADDIE. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian dan pengembangan dengan model AD yaitu karena cocok untuk pengembangan bahan ajar dan langkah-langkah dalam setiap tahap pengembangan tersusun secara sistematis sehingga dalam pelaksanaan dapat terkontrol dengan baik. Nah, jadi untuk model pengembangannya di sini peneliti menggunakan model pengembangan ADI. Nah, ADI ini untuk A-nya itu analyze, kemudian D-nya itu ada design, ada develop, kemudian I-nya itu implement, dan yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dijelaskan di prosedur pengembangan. Nah, prosedur pengembangan seperti yang saya katakan tadi, yang pertama ada analyze atau analisis. Nah, untuk analisis di sini membuat dua cakupan, yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Jadi hasil analisis tersebut akan dijelaskan. Untuk analisis masalah, jadi kan yang pertama ada analisis masalah, yang kedua ada analisis kebutuhan. Nah, untuk analisis masalah akan dicari penyebab masalah-masalah yang dapat menghambat proses pembelajaran di sekolah. Nah, beberapa masalah yang dapat ditemui di lapangan. Jadi sekedar saya mencari sedikit informasi sebelum saya terjun langsung yang benar-benar untuk penelitian skripsi. Nah, sebelum itu saya sudah mencari sedikit informasi bahwasannya yang pertama, kurikulum yang berlangsung di SMA Negeri 2 Trenggalek menggunakan kurikulum 2013. Namun, bahan ajar yang dapat menjadi penunjang kurikulum 2013 masih sedikit atau minim, gitu ya. Ya, memang ada, cuman masih sedikit. Nah, untuk bahan yang kedua, bahan ajar berbasis IT sangat dibutuhkan termasuk e-modul. Namun, dalam kenyataannya di lapangan masih terrealisasi sekitar 40% untuk penggunaan bahan ajar berbasis IT. Nah, sedangkan analisis kebutuhannya ini nanti akan menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan peserta didik dalam membantu proses belajarnya di sekolah. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian pengembangan bahan ajar, salah satunya dengan pengembangan bahan ajar berupa e-modul yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di sekolah. Nah, e-modul yang dikembangkan juga perlu disesuaikan dengan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik sebagai pendukung proses pembelajaran. Nah, itu tadi yang analisis. Untuk yang kedua ada desain. Nah, desain pada tahap desain ini e-modul yang dikembangkan merupakan jenis modul berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. E-modul disajikan dengan pematangan materi barisan. E-modul juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan latihan-latihan soal untuk merangsang pola pikir peserta didik dan mencoba menerapkan ilmunya secara mandiri tentunya ya. Jadi, e-modul ini akan didesain dengan menggunakan aplikasi Excel Learning. Jadi pengerjaannya menggunakan aplikasi Excel Learning. Membuat e-modulnya itu tadi pengerjaannya menggunakan aplikasi Excel Learning. Nah, tahap ini akan mendesain bahan ajar yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni pendahuluan, kemudian bagian isi atau intinya itu tadi ada bagian isi, kemudian bagian penutup. Pada bagian pembuka terdiri atas halaman pembuka e-modul, petunjuk penggunaan e-modul, kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk umum e-modul. Nah, pada bagian isi terdiri dari materi dan latihan soal, kemudian pada bagian penutup terdiri atas kunci jawaban, profil penulis, dan glosarium. Nah, untuk yang ketiga ada development atau pengembangan.
Nah, pada tahap pengembangan ini terbagi menjadi dua bagian, yakni proses produksi terhadap pembuatan bahan ajar e-modul serta perbaikan terhadap produk melalui uji telaah dan validasi terhadap para ahli. Nah, untuk proses produksi pada tahap desain sebelumnya telah dijelaskan konsep awal dari pembuatan e-modul. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar sesuai dengan tujuan, yaitu berguna untuk membudayakan kemandirian belajar peserta didik. Selain materi, e-modul juga dilengkapi dengan latihan soal beserta kunci jawabannya dan glosarium. Nah, bahan ajar e-modul ini diproduksi menggunakan aplikasi Excel Learning. Nah, bahan ajar e-modul tersebut dikemas dalam bentuk web sehingga pengguna harus masuk ke dalam link atau alamat website untuk memudahkan membuka e-modul matematika materi barisan. Nah, setelah melalui tahap produksi, e-modul ini juga harus diuji telaah dan validasi. Nah, di tahap pengembangan ini selain tahap produksi ada uji telaah dan validasi untuk mendapatkan komentar, saran, dan penilaian terhadap perbaikan bahan ajar tersebut. Nah, untuk uji telaah dan validasi ahli materi dan ahli media ini akan dilakukan kepada dosen dan guru yang berkompeten dalam bidangnya. Data yang diperoleh pun dalam uji telaah data yang diperoleh dalam uji telaah yakni data kualitatif yang berisi saran serta komentar dan juga wawancara terhadap perbaikan e-modul. Nah, selanjutnya uji validasi akan diperoleh dari data kuantitatif berupa penilaian dalam skala angka terhadap produk e-modul. Begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementation atau implementasi. Nah, pada tahap implementasi dilakukan uji coba e-modul kepada pengguna yaitu peserta didik. Uji coba ini dilakukan kepada siswa kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Trenggalek dengan materi barisan. Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kelayakan atau validasi pengguna dan efektivitas e-modul. Produk akan direvisi terlebih dahulu sebelum diuji efektivitasnya kepada pengguna atau peserta didik berdasarkan saran dan komentar dari pengguna pada saat validasi pengguna. Nah, itu tadi untuk implementasi. Nah, untuk evaluation atau evaluasi, tahap evaluasi merupakan proses untuk melihat berhasil tidaknya produk yang dikembangkan. Nah, dalam penelitian ini, kelompok tidak diambil secara acak dan tidak ada kelompok pembanding. E-modul diterapkan kemudian diberikan angket pada peserta didik, artinya sebelum dan sesudah menggunakan e-modul berpengaruh efektif atau tidak terhadap kemandirian belajar peserta didik itu tadi. Nah, jika sudah terdapat kevalitan, diartikan e-modul dapat efektif guna membudayakan kemandirian belajar peserta didik. Nah, oke, sekarang lanjut di uji coba produknya. Nah, untuk uji coba produk bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh informasi mengenai kelayakan e-modul yang dihasilkan oleh peneliti sebelum e-modul yang dikembangkan diproduksi atau digunakan secara umum. Nah, yang pertama ini ada desain uji coba. Nah, untuk desain uji coba ini terbagi menjadi dua ya, ada uji coba kelayakan dan uji coba keefektifan. Untuk uji coba kelayakan, pada penelitian ini akan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu uji coba ahli materi, uji coba ahli media, dan uji coba pengguna. Untuk uji coba ahli materi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian materi pada e-modul. Untuk uji coba ahli media dilakukan untuk mengetahui desain atau tampilan-tampilan pada e-modul. Nah, selain itu e-modul juga diuji cobakan kepada pengguna untuk mengetahui pendapat dan penilaiannya terhadap e-modul. Data yang didapat dalam uji kelayakan produk berupa skor angket. Jadi pada uji coba kelayakan, nah ini nanti data yang didapatkan itu berupa skor angket, komentar, dan saran yang dilakukan oleh peneliti yang nantinya dijadikan dasar untuk merevisi e-modul. Nah, kemudian yang kedua uji coba keefektifan. Nah, untuk desain uji coba ini yang kedua ada uji coba keefektifan. Dalam penelitian ini uji coba keefektifannya dilakukan menggunakan desain eksperimen yang tujuannya untuk mengetahui hasil kemandirian belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan e-modul. Nah, setelah produk direvisi, peneliti melakukan uji coba lapangan terbatas untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-modul terhadap kemandirian belajarnya peserta didik. Nah, peneliti memberikan angket kepada peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA 2 Trenggalek untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan kemandirian belajar setelah menggunakan e-modul sebagai bahan ajar.
Nah, untuk subjek uji cobanya di sini ada yang pertama ada ahli materi, yaitu selaku orang yang berkompetensi dalam bidang matematika yang terdiri dari satu orang guru pelajaran matematika SMA Negeri 2 Trenggalek. Nah, kemudian ada ahli media selaku orang yang berkompetensi dan berpengalaman dalam media pembelajaran dari dosen pendidikan matematika Universitas Islam Malang, karena saya memang berasal dari pendidikan matematika kan. Jadi untuk ahli medianya saya mengambil dari dosen pendidikan matematika Universitas Islam Malang. Dan yang ketiga yaitu peserta didik. Ini ahli pengguna ya. Jadi penggunanya peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Trenggalek sebanyak 30 sebagai uji coba lapangan. Nah, tadi subjeknya. Nah, untuk jenis datanya itu jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru pengajar kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Trenggalek, dan wawancara oleh peneliti kepada para ahli mengenai e-modul tersebut. Sedangkan data kuantitatifnya diperoleh dari lembar validasi para ahli dan angket respon pengguna. Nah, angket respon pengguna ini angket responnya peserta didik. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya instrumen pengumpul data. Nah, untuk instrumennya di sini ada 3. Yang pertama observasi. Jadi observasinya dilakukan untuk melihat ketersediaan bahan ajar mata pelajaran matematika materi barisan di 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Trenggalek, serta melihat bahan ajar yang digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung, begitu ya. Jadi observasi itu terjun langsung ke SMA-nya begitu. Nah, kemudian untuk wawancara ini dilakukan kepada guru mata pelajaran matematika kelas 11 di SMA 2 untuk mengetahui informasi terkait dengan kebutuhan penyusunan e-modul. Nah, dari hasil wawancara akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan e-modul. Tetapi wawancara juga dilakukan kepada ahli media dan ahli materi untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap e-modulnya sendiri. Nah, kemudian di sini ada angket. Angket ini nanti merupakan lembar penilaian yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Jadi sedangkan lembar angket respon peserta didik diberikan kepada peserta didik yang menjadi subjek uji coba lapangan, begitu. Nah, untuk lembar angketnya di sini ada angket terbuka dan tertutup, di mana para ahli dapat memberikan komentar dan saran untuk perbaikan bahan ajar, begitu. Nah, selanjutnya di sini untuk angket validasi ahli materi, ahli media dan pengguna merupakan jenis angket tertutup yang berisi pernyataan yang nantinya disertai dengan skor. Sedangkan untuk angket terbuka akan diletakkan di bawah angket tertutup yang berisi mengenai saran dan komentar serta wawancara peserta didik mengenai modul secara keseluruhan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada analisis kelayakan produk, dan yang kedua analisis keefektifan produk. Nah, untuk analisis kelayakan produk ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan adalah teknik analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Nah, untuk analisis deskriptif presentase. Nah, data kualitatif berasal dari komentar atau saran dari para ahli dan pengguna sebagai acuan untuk merevisi produk. Nah, untuk data kuantitatifnya berasal dari penilaian kualitas produk yang diperoleh dari hasil isian angket oleh para ahli dan pengguna. Nah, deskriptif presentase adalah mengubah data kuantitatif menjadi presentase. Jadi, di sini untuk datanya itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk analisis kelayakannya menggunakan itu ya, analisis deskriptif tadi yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, setelah skor angket diubah menjadi presentase, maka hasil presentase diklasifikasikan dengan kriteria validitas atau kelayakan produk yang telah ditetapkan, begitu. Nah, kemudian untuk analisis keefektifan produknya itu kita menggunakan atau saya menggunakan uji normalitas dan paired sample t-test. Nah, dalam analisis keefektifan itu yang pertama uji normalitas data. Nah, uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian itu
berdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam uji normalitas ini, peneliti menggunakan teknik one sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Nah, jadi nanti di situ juga ada kriterianya. Nah, jika lebih dari 0,05, jika signifikasinya lebih dari 0,5, maka data itu normal. Tapi jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Nah, yang kedua ada paired sample t-test. Nah, untuk paired sample t-test ini digunakan untuk menguji dua sampel dengan subjek yang sama, tetapi mereka mendapat dua perlakuan yang berbeda, di mana dalam penelitian ini adalah mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan e-modul melalui tes. Nah, mengapa kok mengetahui hasil belajarnya? Karena hasil belajar itu nanti yang kita bisa mengetahui apakah mereka itu sudah mandiri atau belum. Jadi ketika peserta didik itu sudah mandiri dalam belajarnya, sudah membudayakan kemandirian belajar, maka tentunya hasil belajar yang dihasilkan juga bagus begitu. Nah, sehingga dalam melakukan paired sample t-test ini, data harus berdistribusi normal, sehingga sebelum melakukan paired sample t-test, data akan diuji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini juga terdapat kriteria-kriterianya. Jika signifikasinya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan kemandirian belajar yang signifikan, sehingga e-modul dianggap tidak memberikan pengaruh dan tidak efektif. Tetapi jika signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan kemandirian belajar yang signifikan, sehingga e-modul dianggap memberikan pengaruh dan efektif. Nah, begitu. Jadi ini tadi yang terakhir, yaitu penjelasan mengenai teknik analisis data. Nah, selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.